Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Terakhir kemarin bab tentang wajibnya mengagungkan Nabi alaihi salatu wasallam. Wajibnya mengagungkan Nabi alaihi salatu wasallam. Sekarang halaman 40 bab As-sadis asyar min syu'abil iman. Yang ke-16 dari cabang-cabang keimanan. Kata mu'alif rahimahullah ta'ala, sukhul mar'i bidinihi hatta yakunal qadfu finnari ahabba ilaihi minal kufri. Syuh, pelit sedikit. Wa man yuqa suhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang dijaga dari kekikiran jiwanya maka mereka adalah orang yang beruntung. Kalau di sini dimanakan apa? Suhul mar'i, pelitnya seseorang, khawatirnya seseorang terhadap agamanya, sampai-sampai seandainya dia dilemparkan ke dalam api lebih dia cintai daripada kembali kepada kekufuran. Di hadis Anas al-Muttafaq alaihi, dengan sandaran hadis Anas yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal imani. Ada 3 perkara yang siapa saja 3 perkara ada pada seseorang maka dia akan mendapati manisnya keimanan. Tsumma qala wa ayyul qafin nari ahabbu ilaihi min ayyarji'a ilal kufri ba'da an anqadahullahu minhu. Ini potongan yang terakhir. Yang kedua sebelumnya, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai, itu yang pertama. Yang kedua, mencintai seseorang karena Allah. Dan yang ketiga, wa ayyul qafin nari, dan dia dilemparkan ke dalam api, ahabbu ilaihi, lebih dia cintai, min ya, bukan man, min ayyarji'a ilal kufri, daripada kembali kepada kekufuran, ba'da'an anqadahullahu minhu, setelah Allah menyelamatkan dari kekufuran tersebut. Wali hadis aidan fi sahihi Muslim, dan juga dalam hadis beliau Anas dalam sahih Muslim, anna rajulan sa'alan nabiyya alaihi salatu wasalam, sesungguhnya ada seorang laki-laki sa'ala yang meminta kepada Nabi alaihi salatu wasalam, fa'atahu ghanaman baina jabalaini, maka Nabi alaihi salatu wasalam memberinya ghanam, kambing ya, memberikan kambing baina jabalaini, yakni satu lembah kambing. Fa'ata qaumahu, setelah dikasih kambing, laki-laki tersebut mendatangi kaumnya, faqala aslimu
wahai kaumku, kalian masuk Islamlah. Fa wallahi, maka demi Allah, inna Muhammadan, sesungguhnya Muhammad, la yu'ti atau arrajulin, dia itu benar-benar memberikan suatu pemberian dari seorang laki-laki, la yakhafu al-faqata, yang dia tidak takut akan kefakiran. Dia tidak takut akan kefakiran. Jadi memberinya tidak tanggung-tanggung. Nabi SAW ketika diminta tidak pernah menjawab dengan jawaban la. Pasti yang meminta tersebut dia beri. Faqala Anas, maka Anas berkata, wa in kana ar-rajulu yaji'u ilan nabi. Dan dulu ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW, ma yuridu ilad dunya. Dia, laki-laki tersebut datang kepada Nabi SAW tidaklah menginginkan ilad dunya, kecuali mendapatkan dunia. Jadi setelah laki-laki yang pertama datang mengkabari supaya masuk Islam, diberi dengan pemberian yang banyak. Kemudian ada laki-laki yang datang untuk masuk Islam, inginnya mendapatkan dunia. Fama yumsi hatta yakuna dinuhu ahabbu ilaihi wa a'azzu minad dunya bima fiha. Fama yumsi, Allah alam ini yumsi maknanya apa, tapi yang dalam riwayat lain disebutkan fama yuslimu. Maka tidaklah laki-laki tersebut berislam hatta yakuna dinuhu ahabbu ilaihi, sampai agamanya Islam itu ahabbu ilaihi, lebih dia cintai, wa azu minad dunya bima fiha, dan lebih mulia daripada dunia dengan apa yang ada di dalamnya. Jadi asalnya dia masuk Islam hanya menginginkan dunia. Setelah beberapa saat beragama Islam, dia lebih mencintai agama Islam daripada dunia dan segala yang ada di atasnya. Fama yalbasu ba'da islamihi illa yasiran hatta yakuna al-islamu ahabba ilaihi. Jadi seseorang tersebut masuk Islam cuma sebentar dalam keadaan menginginkan dunia, sampai Islam itu lebih dia cintai. Wal muradu anna yuthiru al-islam awalan lid dunya. Dan yang dimaukan dari hadis tersebut, ini penjelasan Imam Nawawi. Awal kali dia masuk Islam, dia menampakkan keislaman untuk mendapatkan dunia. La biqasdin sahihin biqalbihi. Dia masuk Islam bukan dengan tujuan yang benar dengan hatinya. Summa, kemudian min barokatin Nabi SAW, dengan sebab barokah Nabi SAW, wa nuril Islam, dan dengan sebab barokah cahaya Islam, lam yalbas illa qalilan, dia masuk Islam sebentar, yan syarihu sadruhu bihaqiqatil iman, dadanya menjadi lapang dengan hakikat keimanan. Wa yatamakkanu min qalbihi, kemudian keimanan telah kokoh di dalam hatinya, fayakunu hinaidzin ahabbu ilaihi minad dunya wa ma fiha. Setelah itu agama Islam lebih dia cintai daripada dunia dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Jadi masuk Islamnya benar-benar sampai dia mencintai agama Islam lebih daripada dunia dan segala isinya. Berbeda dengan keadaan kaum muslimin hari ini, mereka menukar Islam dengan dunia yang apa? Sedikitnya sudah. Ada satu tetes? Tidak ada satu tetes. Kan paling dapat supermi 1 dus. Jadi dunia ini dibandingkan dengan akhirat cuma beberapa tetes. Madunya fil akhirati illa mislu ayyajala hadukum usba'u fil yam falyangdur bima yarji. Demi Allah, perbandingan dunia dengan akhirat ini
Seperti permisalan salah seorang di antara kalian memasukkan jarinya ke dalam laut, maka lihatlah apa yang menempel di jarinya tersebut. Jadi dunia ini sangat sedikit sekali. Itu yang ke-16. Yang ke-17, atasi wasyar min syu'abil iman. Yang ke-17 dari cabang-cabang keimanan, tolabul ilmi, menuntut ilmu. Wa huwa ma'rifatul bari ta'ala wa ma jaa'a min indillah. Ilmu yang dimaksud adalah ma'rifatul bari. Diterjemahkan apa? Bari? Pencipta. Pencipta. yakni mengenal pencipta Allah Ta'ala, wa ma jaa'a min indillah, dan segala sesuatu yang datang dari sisi Allah, wa ilmun nubuwati, ilmu kenabian, wa ma yumayyazu bihin nabi an ghairihi, dan segala sesuatu yang Nabi SAW terbedakan dari selainnya, wa ilmu ahkamillahi ta'ala wa aqdiyatihi, dan ilmu tentang hukum-hukum Allah dan ketentuan-ketentuannya, wa ma'rifatu ma tutlabu al-ahkamu minhu, dan mengetahui segala sesuatu yang dituntut hukum-hukum darinya, kal kitab wa sunnah wal qiyas wa syurutil ijtihad, seperti alkitab, sunnah, al-qiyas, dan syarat-syarat al-ijtihad. Jadi ilmu itu ada dua. Ada yang masih ingat? Apa Mas Aris? Ilmu ada dua. Bukan. Mas Alvin? Dari sisi apa ya? Menyampaikannya sisi manfaat madarat. Nah, dengar tapi lupa. Mas Brandy. Apa ini? Ilmu agama dan ilmu dunia. Bahasanya. Ilmu ada dua. Jadi yang pertama, ilmu yang seseorang itu seandainya dia tidak tahu, tidak masalah baginya. Ilmu yang seandainya dia tidak tahu, tidak masalah baginya. Contohnya, ilmu tentang keadaan bumi, ilmu geografi lah namanya. Di Irian sana ada Gunung Jayawijaya, di Sumatera Utara ada Danau Toba. Seandainya seseorang tidak tahu, mudarat apa enggak? Enggak masalah. Tidak masalah seandainya seseorang tidak tahu tentang masalah ilmu tersebut. Nah, yang kedua, ilmu yang seandainya dia tidak tahu akan bermudarat baginya, yaitu ilmu tentang agama. Tidak paham sifat-sifat Allah, tidak kenal Allah, tidak kenal Nabi Muhammad SAW, maka seandainya seseorang tidak tahu, itu adalah suatu madharat baginya, berbahaya baginya. Dia tidak akan bisa menjawab pertanyaan di alam kubur. Nah, ilmu huruf Jawa bermanfaat apa ora? Kalau itu bisa. Tapi ya jarang sekali, paling nama jalan yang bawa ya biasa. Belajar Al-Quran Sunnah ya ora cukup umurnya sampai peneliti. Terus apa mana? Ilmu yang dulu-dulu pernah kita membacanya, mempelajarinya sibuk. Sejarah masih perlu kadang. Itu malah pembodohan manusia dari kerai. Iya, dulu dipelajari. Wal Qur'anu wal haditsu mashhunani bi fadilatil ilmi wal ulama. Dan ilmu Al-Qur'an dan hadis itu mashhunani, dipenuhi dengan keutamaan ilmu dan ahlul ilmi. Qala Allah Ta'ala, innama yasyallahu min ibadihil ulama. Bahwasanya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah ulama. Seorang yang kenal dengan Allah, maka dia lebih takut kepadanya.
Dan ketakutan kepada Allah akan menahan dia dari berbuat maksiat dan akan mendorong dia untuk melakukan persiapan untuk bertemu dengannya. Jadi orang-orang yang takut Allah akan melakukan persiapan untuk bertemu dengan Allah. Wa qala ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Allah telah bersaksi bahwasanya tiada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Dia dan malaikat-malaikat wa ulul ilmi. Jadi ulul ilmi orang-orang yang memiliki ilmu digandengkan persaksiannya dengan persaksian malaikat dan persaksian Allah. Qa'iman bil qisti, dengan persaksian yang adil. Wa qala ta'ala wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Dan Dia allamaka telah mengajari engkau ma lam takun ta'lam, dengan sesuatu yang engkau tidak mengetahuinya. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, dan sungguh dan keberadaan dan keutamaan Allah atas engkau sangat besar. Wa qala ta'ala yarfa'i itu ya. Salah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dan Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu darajatin, dengan beberapa derajat. Yang dimaksud adalah ilmu syar'i. Wa qala ta'ala al yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui? Innama yatadzakkaru ulul albab, dan bahwasanya yang tadzakkur, mengambil peringatan, ulul albab adalah orang-orang ulul albab. Apa albab? Orang-orang yang memiliki kecerdasan atau pikiran. Orang yang berakal. Innama yatadzakkaru ulul albab. Hanya saja orang yang mengambil pelajaran adalah orang-orang yang berakal. Wa fi sahihaini, dalam kitab sahihaini, min hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Innallaha la yakbidu al-ilma intizaan. Sesungguhnya Allah tidaklah mencabut ilmu intizaan yantazi'uhu minan nas, mencabutnya secara langsung dari manusia. Walakin yakbid al-ilma biqabdil ulama. Akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan ulama. Hatta, sampai idza lam yubqi aliman, jika Allah tidak menyisakan seorang yang memiliki ilmu, ittakhadhan nasu ru'usan juhala, manusia-manusia menjadikan pemimpin-pemimpin yang bodoh. Fasu'ilu, maka mereka ditanya, fa'aftau, pemimpin-pemimpin yang bodoh tersebut berfatwa bighairi ilmin, tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Wa fi sahih Muslim min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan dalam sahih Muslim dari hadisnya Abu Hurairah. Siapa namanya Mas Zaki? Abu Hurairah. Ya, Abdurrahman bin siapa? Abdurrahman bin Sahar. Min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa saja nafasa yang meringankan an mu'minin, dari seorang mukmin, kurbatan, suatu kesusahan, min kurabi dunya, dari kesusahan-kesusahan dunia, nafasallahu anhu, maka Allah akan meringankan darinya kurbatan, satu kesusahan, min kurabi yaumil qiyamah, dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Wa man yassara ala mu'sirin, dan siapa saja yang memudahkan orang-orang yang kesusahan, kesulitan, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah akan mudahkan baginya di dunia dan akhirat.
Wa man satara musliman, dan siapa saja yang menutupi aib seorang muslim, satarahullahu fid dunya wal akhirah, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi, dan Allah senantiasa akan menolong seorang hamba selama hamba tersebut membantu saudaranya. Nah, ini syahidnya. Wa man salaka tariqan, dan siapa saja yang menempuh satu jalan, yaltamisu fihi ilman, yang dia mencari dalam jalan tersebut ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan baginya satu jalan menuju surga. Jadi seandainya sadar jika menuntut ilmu itu adalah jalan menuju surga, dengan sebabnya Allah akan memudahkan jalannya, mestinya kita itu bersemangat untuk mendatangi majelis-majelis ilmu. Jadi jika memang surga itu adalah prioritas utama, tujuan utama, hendaknya kita itu bersemangat mendatangi majelis-majelis ilmu. Wa ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, dan tidaklah suatu kaum ijtama'a berkumpul fi baitin, di satu rumah, min buyutillah, dari rumah-rumah Allah, yatsluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum, mereka membaca Al-Qur'an dan mempelajarinya, saling mempelajarinya di antara mereka, illa nasalat alaihim as-sakinah, kecuali ketenangan akan turun atas mereka. Ketenangan akan turun atas mereka. Wa khafat sumul malaikah, dan malaikat akan mengelilingi mereka. Wa ghasyiyat umur rahmah, rahmat akan meliputi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan menyebut mereka di makhluk-makhluk yang ada di sisi Allah. Wa man batta'a bihi amaluhu, dan siapa saja yang amalnya lambat, lam yusri bihi nasabuhu, maka nasabnya tidak akan menjadikan dia cepat. Jadi tidak jaminan kalau seorang Habib-Habib itu karena bersandar pada nasab mereka akan lebih cepat masuk surga. Tidak juga jika mereka adalah orang-orang yang beramalnya lambat. Tadi disebutkan wa ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di satu rumah dari rumah-rumah Allah. Bagaimana dengan belajarnya di kelas? Dapat keutamaan ini apa enggak? Satu. Mana asli mana? Ya benar-benar di masjid. Masjid. Lawan dewi kan di kelas iki. Dewi kan kelas no. Ya Mas Hamdan. Ruwet. Oh, enggak, maksudnya kan wa ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Nah, tadi terus keutamaannya ketenangan turun, malaikat meliputi, rahmat mengelilingi. Rahmat meliputi, malaikat mengelilingi. Nah, sekarang kita ini di kelas. Untuk keutamaan ini apa ora? Moga-moga entuk, amin. Masjidnya belum jadi, wah masya Allah, nek kajar kira hitungan masjid ini. Ternyata ada penjelasan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Wa yulhaqu bil masjid fi tahsili hadzal fadilah al ijtima'u fi madrasatin. Ada. Rasa bingung-bingung lane belajar nek tenanan bahasa Arab kok ben iso maca. Dan yulhaqu diikutkan bil masjid dengan masjid fi tahsili hadzal fadilah, untuk mendapatkan keutamaan ini, yaitu al-ijtima'u fi madrasatin, berkumpul-kumpul di madrasah, waribatin wa nahwihima insyaallah taala, dan ribat dan yang semisal keduanya insyaallah taala. Ono jebule ono, aja bingung. Di hotel.
Seranti duit ra iso mlebu. Wa makna nafasal kurbata azalaha, menghilangkan suatu kesusahan, yakni azalaha, menghilangkannya. Wa fi dalam hadis tersebut fadlu qada'i hawaijil muslimin, keutamaan memenuhi kebutuhan-kebutuhan kaum muslimin. Wa nafihim, memberikan manfaat kepada mereka, bima tayassara min ilmin, dengan sesuatu yang dimudahkan dari ilmu, au malin atau harta, au muawanatin atau pertolongan, au isyaratin bimaslahatin au nasihatin wa ghairi dzalika, atau isyarat dengan suatu kemaslahatan, memberikan nasihat ataupun yang lainnya. Dalam hadis tersebut ada juga fadlu satri alal muslimin, keutamaan menutup aib kaum muslimin. Ini ada perinciannya, menutup aib seorang muslim. Jika seorang muslim tersebut ya mustaqim, dia seorang istiqomah, kemudian melakukan kesalahan, maka wajib ditutupi. Adapun seseorang yang terbiasa melakukan perkara-perkara yang dilarang, maka tidak usah ditutupi aib tersebut. Waqad sabaqa tafsiluhu, dan telah lalu perinciannya. Kemudian wa fadlu indharil mu'sir, keutamaan memberikan waktu pada orang yang kesulitan. Wa fadlul masyi fi thalabil ilmi, keutamaan berjalan dalam menuntut ilmu. Sekarang tidak ada ya berjalan menuntut ilmu, pakai motor semua. Wa yalzamu min dzalika al-istighalu bil ilmi asyar'i, dan juga melazimkan dari perkara tersebut adalah sibuk dengan ilmu syar'i, bisyarti ayyuk soda bihi wajhullahi ta'ala, dengan syarat menuntut ilmu syar'i tersebut adalah ingin mendapatkan wajah Allah Ta'ala. Ingin mendapatkan wajah Allah Ta'ala, artinya menjaga niat benar-benar ingin mendapatkan wajah Allah Ta'ala, bukan karena yang lainnya, supaya dipanggil ustadz, supaya mudah dapat jodoh, terus apa nih? Ingin mendebat manusia atau yang lainnya dari tujuan-tujuan dunia. Wa in kana hadza syartan fi kulli ibadatin, meskipun untuk mendapatkan wajah Allah itu adalah syarat dalam semua ibadah, lakin adatul ulama yuqayyiduna hadil masalah bihi, kebanyakan ulama ahlul ilmi mentakyid masalah ini dengan menata hati, menata niat. Likaunihi qad yatasalu bihi fihi ba'dun nas, karena keberadaannya banyak manusia, sebagian manusia meremehkan dalam masalah menata niat. Wa yaghfilu anhu ba'dul mubtadi'ina wa nahwihim, dan sebagian orang-orang yang baru mulai menuntut ilmu lalai dari menata niat. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.